Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di pelajaran fikih minggu ini ya. Kali ini teman-teman akan belajar tentang sholat fardu. Ada yang pernah dengar apa itu sholat fardu? Oke, pertama-tama silakan teman-teman boleh perhatikan dan boleh amati gambar yang ada di hadapan teman-teman ya. Kira-kira apa sih yang sedang mereka kerjakan? Ya, jawabannya mereka sedang melaksanakan sholat fardu. Bu, terus apa itu sholat? Sholat adalah menurut bahasa artinya doa atau memohon. Berdoa atau memohon kepada siapa sih? Berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat menurut istilah adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, terus gimana nih kalau teman-teman melihat orang yang sedang melaksanakan sholat tapi dia hanya melaksanakan gerakan-gerakan sholat saja tanpa membaca bacaan yang harus dibaca ketika sholat. Nah, orang tersebut belum dikatakan sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman melihat orang yang sedang melaksanakan sholat tapi dia hanya mengatakan atau mengucapkan doa-doa yang harus dibaca yang harus dibaca ketika sholat tanpa melaksanakan gerakan-gerakan yang harus dilakukan ketika sholat, orang tersebut juga belum dikatakan sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman melihat orang yang ngobrol ketika sholat? Apakah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat? Jawabannya tidak, karena yang mereka katakan itu ketika sholat bukanlah doa-doa yang harus dibaca ketika sholat. Selanjutnya, pernahkah teman-teman melihat orang yang main-main ketika orang lain sedang sholat atau mengganggu orang lain ketika sedang melaksanakan sholat? Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Jawabannya tidak boleh dong. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada syarat sholat. Syarat sholat ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Syarat sholat ini terbagi menjadi dua, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ini adalah segala sesuatu yang apabila telah dipenuhi maka orang tersebut wajib melaksanakan sholat. Pertama, ketika orang tersebut adalah orang yang beragama Islam, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang kedua adalah orang yang balig atau cukup umur. Terus gimana nih, kan aku masih anak-anak Bu. Nah, meskipun kita masih anak-anak, tapi sebaiknya kita harus membiasakan atau belajar sholat dari sejak dini, supaya ketika sudah dewasa nanti kita sudah mahir dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya yang ketiga, berakal sehat. Berarti orang yang tidak sadar atau gila tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Pertama, harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. 5, sudah masuk waktu sholat. 6, melakukan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu apa? Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Pertama, berdiri tegak yang mampu. Gimana nih, kan aku lagi sakit, maka boleh duduk atau berbaring. Bahkan jika tidak mampu bergerak, asalkan masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Yang kedua, niat mengerjakan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca bacaan tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. 12, membaca salam. 13, tertib atau berurut. Nah, rukun sholat ini apabila tidak dilakukan salah satunya, maka sholatnya tidak sah atau batal. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pelajaran fikih minggu ini telah selesai. Silakan teman-teman boleh baca-baca lagi ya di halaman 2 sampai halaman 5 ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.